Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya KBA atau Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Ini kota Banda Aceh. Panas 30 derajat hari ini. Sangat panas, hot. Dan ini sedang menuju ke kantor, salah satu kantor pemerintahan. Di sana ada acara Zuminari. Jadi dalam perjalanan ini sebagaimana biasa saya akan ambil satu topik yang bisa menjadi bahan diskusi kita, dan topik ini mungkin ada hal baru yang sedang terjadi atau memang ini hal yang luput dari perhatian kita semua. Dalam kesempatan ini, selama mungkin 15 menit ke depan, saya akan ambil satu topik, yaitu tentang the art of reputation. Jadi seni reputasi. Jadi bagaimana orang dewasa ini terobsesi dengan reputasi, dengan popularitas, dengan bahasa saya mungkin keterkenalan. Jadi orang terobsesi dengan reputasi. Bahkan ada satu buku ditulis oleh salah seorang sarjana perempuan, saya lupa judul nama penulisnya, kayaknya dari Italia. Itu dia menulis tentang reputasi orang yang banyak muncul di media sosial. Itu diukur dari followers, dari subscribers, dari berapa banyak orang like, kemudian dari komentar orang, kemudian dari berapa banyak dia bisa mempengaruhi orang. Dan ini adalah tren baru, karena secara sosiologis dulu orang yang memiliki reputasi adalah mereka yang memiliki karisma dalam masyarakat. Jadi dia memiliki sebuah karisma, artinya dia memiliki kekuatan pada kediriannya. Kemudian masyarakat menjadikan dia sebagai seorang panutan atau pemimpin atau menjadi rujukan. Sehingga secara tradisional reputasi dulu lebih banyak diukur dari kekuatan karisma, dan kekuatan boleh jadi juga sejauh mana dia menguasai atau power. Jadi antara karisma dan power itu memainkan status seseorang dalam masyarakat. Jadi status sosial, ya orang boleh bilang dengan studi tentang kasta. Jadi bagaimana dia terlibat dalam masyarakat menurut kasta yang dia tempati. Nah, dewasa ini seketika booming media sosial, dan orang tiba-tiba mendadak kaya raya dengan beberapa platform media sosial. Bahkan sudah ada digital marketing, kemudian dengan berbagai cara, ada istilahnya startup. Muncullah sebuah kelas baru dalam masyarakat kita, middle class. Kelas baru itu bukan karena dia memiliki keturunan. Jadi artinya dia bukan karena dia faktor blood itu misalnya karena dia bangsawan, atau karena dia dari darah biru, melainkan karena dia memiliki reputasi yang amat luar biasa dalam dunia hiburan, sehingga tiba-tiba orang tersebut dipanggil atau memanggil dirinya sultan, karena dalam imajinasi mereka yang duduk pada fase sultan itu dianggap bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Jadi kalau sultan itu, ada sultan di negeri sebelah kita itu, kalau pengen artis dia bisa undang ke rumah dia. Kalau dia mau buat private party
pesta kecil-kecilan untuk keluarga dia bisa mengundang. Kalau pengen makanan yang masih hangat dari belahan benua A, benua B, dia bisa mendapatkan. Dan ini sekarang imajinasi dan fantasi apa yang dialami oleh Sultan itu telah menggejala di kalangan golongan middle class baru di Indonesia, di mana golongan ini adalah golongan anak-anak muda yang mungkin tidak sampai 40 tahunan, bahkan ya ada yang masih belia karena mereka sukses di platform media sosial sehingga mereka menjadi jutawan. Dan inilah kelompok kelas baru, ya OKB, orang kaya baru yang muncul dalam masyarakat, dan mereka basis reputasi mereka atau mereka menjadi begitu atau menjadi orang yang sangat kaya raya atau dipanggil mereka sultan itu karena reputasi mereka, reputasi dan kerja keras yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir, sehingga mereka mendapatkan atau mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, sehingga ini yang menciptakan sebuah gejala baru dalam masyarakat kita. Di beberapa daerah khususnya di Indonesia, orang mengejar dan mempertahankan reputasi. Bahkan sekarang ada jasa yang saya cek di beberapa media itu yang menawarkan jasa untuk menaikkan seseorang bisa semakin terkenal. Kemudian ada jasa membuat sesuatu barang itu bisa dibeli, ya istilahnya endorse. Dan reputasi ini semakin menggila. Jadi ini boleh kita ciptakanlah istilah craziness. Jadi kegilaan terobsesi kepada reputasi ini juga memunculkan pada anak-anak yang muncul sebagai idola baru dari medsos. Kemudian mereka melakukan apapun, utamanya yang konyol, itu untuk supaya menaiknya reputasi mereka, dan orang menyukai keadaan ini. Jadi kemunculan the art of reputation dalam abad ke-21 ini tidak lagi monopoli kelas bangsawan. Jadi kalau bangsawan bisa naik mobil merek A, merek B, anak-anak yang sukses ini pun dia bisa membeli, bahkan bisa lebih dari apa yang didapatkan oleh bangsawan. Dan sekarang hampir semua anak-anak baru ini, OKB ini, orang kelas menengah baru ini, atau kelas, ya mereka yang OKB, orang kaya raya, bangga mengatakan dan menunjukkan status sosial mereka, rumah mereka, dan kendaraan mereka. Jadi kalau dulu orang bangga menunjukkan bagaimana kuda di dalam kandang istana, jadi sekarang anak-anak muda ini bangga menunjukkan berapa mobil, berapa kendaraan, berapa ATM, dan itu dibangun atas reputasi yang dia miliki. Sehingga sekarang orang ketika sampai di puncak, itu yang paling susah mereka lakukan adalah menjaga reputasi mereka agar tidak jatuh. Karena kalau jatuh reputasi, jadi ketika reputasi mereka bermasalah, maka itu akan bermasalah juga pada pendapatan mereka. Jadi biasanya akan berkurang, jobnya berkurang, orang tidak akan mengundang mereka, orang tidak suka lagi dengan tawaran-tawaran hiburan di platform media yang bisa jadi di platform A, platform B, platform C. Jadi semua itu akan mengurangi. Karena apa? Karena yang dibangun hubungan dalam the art of reputation adalah hubungan emosional. Jadi hubungan emosional ini yang menyebabkan seseorang memiliki seolah-olah tokoh A yang dia idolakan itu adalah bagian dari keluarganya. Jadi cara dia memanggil, cara menyapa, kemudian cara dia menerima sapaan dari tokoh yang dia idolai, itu membuat
hubungan emosional antara mereka yang berada di atas puncak keterkenalan, jadi the art of reputation ini merasa ada orang di bawah mereka, jadi semacam piramid, dan dia ada di puncak, dan dia harus menjaga supaya dia tetap di puncak itu pada ya boleh dikatakan semoga sampai di bawah bisa menopang. Nah, jadi reputasi dia bisa menopang, bisa membuat dia semakin berada di atas. Dan kalau dia buat macam-macam di atas, maka ini pun akan runtuh secara perlahan-lahan. Jadi jangan heran Anda ketika ada tokoh A, tokoh B yang sudah kacau reputasinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak lagi, ya maaf untuk dikatakan, tidak sukses secara materi, karena branding dia menjadi tidak begitu disukai oleh masyarakat. Nah, ini kemudian kalau adik-adik mempelajari sosiologi masyarakat, kemarin pernah saya perkenalkan sebuah istilah weird society, jadi masyarakat aneh. Nah, ini juga bagian dari konstruksi masyarakat aneh. Jadi, tapi orang menerima hari ini, tidak mempermasalahkan, tidak menganggap itu sesuatu yang tabu, karena ini tren baru masyarakat abad 21, di mana orang betul-betul menjaga reputasi mereka. Dan sosiologi reputasi ini juga berbeda dengan masyarakat tradisional. Kalau masyarakat tradisional itu lebih banyak ditopang oleh tentu saja bukan oleh medsos, tetapi sejauh mana dia bisa menjaga hubungan sosial dia dengan masyarakat, kemudian mampu menjaga hubungannya dengan atas dengan bawah, dan mampu menjaga, kalau dia memang orang yang berkuasa, sistem hegemoni terhadap orang-orang di bawahnya. Tapi dalam hal ada art of reputation ini, jadi dia pola piramidnya tidak sempit tapi melebar. Misalnya saya atau siapapun itu bisa orang yang menopang saya, reputasi saya itu sampai ke Papua, atau sebaliknya orang Papua itu bisa ditopang reputasinya itu oleh orang Aceh. Jadi kalau masyarakat tradisional agak sedikit sempit ruang publiknya, tapi dengan alam maya, dengan digital era ini, maka ruang untuk membuat seseorang terkenal, punya ikatan emosi itu sangat luas sekali. Sehingga sekarang hampir semua platform itu menggunakan kata-kata like, suka, kemudian menggunakan kata-kata share supaya dia berbagi, supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian ada yang subscribe, ada yang follow, ada unfollow, macam-macam. Jadi semua ini sebenarnya adalah tabungan-tabungan amal dalam dunia media sosial, supaya orang tersebut bisa berada di atas puncak. Semakin tinggi, semakin banyak yang menyokong, mendukung, mensubscribe, itu semakin tinggi posisi seseorang tersebut di atas. Dan kita pada ujungnya sebenarnya hari ini menciptakan piramid keterkenalan dalam platform media sosial. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, walaupun orang mengatakan subscribe itu gratis, atau Anda subscribe akan membuat saya bersemangat, bahwa itu betul, tetapi itu sebenarnya adalah bagian dari the art of reputation dalam media sosial. Sehingga sekarang orang berlomba-lomba mencari cara supaya dia bisa terkenal, bisa diakui, bisa diterima dalam masyarakat digital ini. Sehingga kalau dia diterima, maka otomatis dengan reputasi itu dia bisa mengais pundi-pundi, dan dia menunjukkan sikap dan sifat baik budi dia kepada masyarakat. Sehingga ini yang akan membuat masyarakat kita hari ini semakin transparan, artinya semakin terbuka. Kemudian masyarakat semakin menjaga diri, menjaga menjaga rekam jejak digital dia supaya bersih ketika nanti dia menjadi A, menjadi B di kemudian hari. Kemudian
boleh jadi dia juga akan menikmati dari keterkenalan orang lain yang kecipratan pada posisi orang yang di bawahnya. Ini yang saya rasa ada teman-teman, sahabat-sahabat saya semua, tentang the art of reputation. Jadi seni tentang reputasi dalam dunia media sosial, dan ini menjadi tren baru dalam abad 21 ini. Semoga bermanfaat adanya. Ini saya sudah sampai di kota Banda Aceh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.